Baik, teman-teman, kita mulai saja ya diskusi kita kali ini. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ini sudah ada 21 ya, kurang lebih 21 rasanya kita mulai saja. Ya, oke. Baik, saya senang sekali hari ini eh, tampil bersama dengan Pak Raja ya. Yang minggu lalu juga Pak Raja yang tampil ya, Pak Raja ya. Tapi kali ini beliau berperan sebagai narasumber dosen, ya. Saya akan membantu untuk memfasilitasi dengan Mas Felix Amadeus. Unik namanya Mas Felix nih, Amadeusnya itu yang unik belakangnya ya. Eh, kita akan berbicara dan berdiskusi hari ini dengan topik yang sangat trending, ya. Jadi mendengar dan membaca hasil kajiannya Mas Felix, saya teringat dengan seorang profesor emeritus, itu adalah uh, Albert Mehrabian, ya, di mana Albert Mehrabian ini adalah seorang profesor guru besar emeritus psikologi, ya. Dia pernah mempublikasikan bagaimana pentingnya hubungan pesan yang verbal dan non verbal, sehingga akhirnya yang terkenal dan kita ketahui sekarang itu dengan hukum 7%, 38%, 55%. Nah, itu hukumnya Mehrabian. Nah, ketika itu si Prof. Mehrabian itu dalam risetnya itu membuat dua kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama adalah ketika orang itu di dalam berkomunikasi, ya, itu ada tiga elemen. Kalau berkomunikasi langsungnya, itu ada tiga elemen yang berperan. Yang menurut beliau itu adalah tiga itu, pertama adalah elemen tulisan, kemudian kedua itu adalah intonasi suara, dan yang ketiga itu bahasa tubuh. Ya, jadi body language itu adalah kesimpulan beliau yang pertama. Nah, kesimpulan yang kedua yang ini sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa elemen nonverbal itu merupakan hal yang sangat penting di dalam mengkomunikasikan perasaan dan sikap seseorang. Khususnya ketika terjadi eh, ketidakselarasan, ya, ketidakselarasan antara bahasa tubuh dengan kata yang diucapkan. Sehingga hasil riset dia itu mengatakan bahwa ketika terjadi ketidakselarasan, maka orang akan condong untuk percaya pada bahasa tubuh. Jadi dengan demikian 55% dari hukum 7, 38, dan 55%, ketika itu terjadi ketidakselarasan, maka 55% itu yang berpengaruh adalah body language, bahasa tubuh. Nah, terus apa kaitannya dengan diskusi kita kali ini? Ya. Nah, diskusi kita kali ini, seperti yang saya ungkapkan tadi, itu akan mengulas mengenai bos pubbing, ya, bos pubbing, yang nanti akan Mas Felix jelaskan apa itu bos pubbing itu. Kalau saya kira-kira mengartikan bos pubbing itu seorang bos yang asik menerima telepon, gitu ya, yang mungkin mengabaikan, ya, pesan yang akan dia ungkapkan, ya, sehingga dengan demikian sebetulnya yang dilihat sama anak buahnya itu bisa saja adalah bagaimana dia mengabaikan interaksi dengan anak buahnya, sehingga dengan demikian perilaku-perilaku yang nonverbal yang diungkapkan oleh si bos itu, ya, itu bisa saja menyebabkan bawahan merasa tidak begitu percaya
dengan apa yang diungkapkan oleh bos. Sehingga dengan demikian, dia punya sikap seperti tidak dihargai. Nah, ketika orang merasa tidak dihargai, otomatis dia tidak sesuai dengan ekspektasinya dia yang diharapkan, yang dia akan terima dari bosnya. Sehingga kalau kita lihat di dalam variabel yang diungkapkan oleh Mas Felix itu adalah ketidakpuasan akhirnya, ya. Nah, itu sebetulnya yang kurang lebih kalau saya tangkap dari diskusi yang akan kita ungkapkan dan kita akan bicarakan nanti bersama-sama, sehingga nanti Pak Raja dengan Mas Felix itu akan mengupas 3 hal yang juga akan kita diskusikan pada malam ini. Yang pertama itu adalah fenomena boss pubbing yang kerap kali kita alami di pekerjaan atau interaksi sosial dengan yang lainnya. Ya. Yang kedua, itu kita akan berdiskusi mengenai bagaimana peran boss pubbing ini terhadap kepuasan kerja bawahan, ya, kalau misalnya di tengah-tengahnya itu diintervensi oleh variabel kepercayaan terhadap atasan, trust in supervisor, kira-kira gitu kan ya. Nah, itu yang akan diulas nanti menjadi kajian ilmiahnya Mas Felix dan Pak Raja. Dan yang ketiga, teman-teman, ya, tentu saja kita akan diskusikan kedua hal itu. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing dengan kita semua di dalam prakteknya, karena Mas Felix ini juga adalah seorang praktisi, gitu ya. Jadi bisa nanti diskusi, Pak Raja sudah luar biasa pengalamannya juga itu, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama terkait dengan fenomena-fenomena boss pubbing yang sangat-sangat trending saat ini ketika terjadi booming mengenai penggunaan smartphone gitu ya. Baik, teman-teman, perlu saya ingatkan, akan sangat senang dan bahagia kita ketika kita bisa berinteraksi. Supaya 55% yang diungkapkan oleh Albert Mehrabian itu mengena di kita. Saya sangat senang kalau misalnya melihat body language Anda itu ceria, cerah, kemudian bisa berinteraksi secara aktif dengan kita semua, gitu ya. Akan sangat senang karena itu akan terlihat komunikasi nonverbalnya yang 55% tadi itu, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk melihat kredibilitas dari narasumber kita, walaupun teman-teman sudah tidak asing dengan Pak Raja Oloan Tumanggor, tetap saya akan bacakan short CV beliau, ya, singkat saja. Ya, Pak Raja itu nama lengkapnya Dr. Raja Oloan Tumanggor, sarjana agama, ya Pak ya. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Ini 2007 sampai dengan sekarang, luar biasa pengabdiannya. Pak Raja, pendidikannya itu S3-nya beliau dari Westfalis, saya susah nih bacanya Pak. Westfalis Wilhelms Universität Münster, Jerman, di bidang ilmu filsafat teologi. Saya pernah tanya Pak Raja, kok langsung S1 Pak? Ya, karena dari S1 beliau langsung bisa dapat S3 di Jerman, ini luar biasa ini. Tahun 93 beliau lulus dari S1 sarjana Universitas Katolik Thomas Medan, Sumatera Utara, dan juga adalah bidang filsafat agama. Sehingga kalau nanti bertanya terkait dengan filsafat, ya bisa nanti tanyakan ke Pak Raja. Ya, publikasi beliau teman-teman bisa disitasi dari link ini. Ya, organisasi yang diikuti oleh Pak Raja adalah Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, IDESI itu tahun 2012. 2017 adalah International Association of Psychology of Religion, ya. 2020 adalah American Psychological Association, APA, Division 24 Theoretical and Philosophical Psychology. Waktu tahun 2020 itu. 2020 juga beliau adalah Asosiasi Peneliti Indonesia. Ya, itu adalah short CV Pak Raja, teman-teman. Silahkan kasih reaksi dulu Pak Raja nih, mau kasih love, mau kasih tepuk tangan, mau kasih jempol atau apa, yang penting Anda tidak mengantuk, ya. Mbak Yati udah dua-duanya itu ya, tepuk tangan dan juga reaksi. Terima kasih teman-teman semua ya. Itulah Pak Raja Oloan Tumanggor. Baik teman-teman, narasumber kita yang kedua yang juga adalah
sangat muda belia. Ini adalah Saudara Felix Amadeus, Magister Psikologi, ya. Secara kelulusan adalah kakak dari teman-teman yang belum lulus gitu ya, karena Mas Felix sudah lulus dari Untar. Ini juga dua-duanya adalah dari alumni Untar, baik sarjananya maupun masternya. Ya, itu tahun 2003 lulusnya, berarti baru fresh. Wah, ini sangat hangat deh Mas Felix Amadeus ini, Master Degree of Psychological Universitas Tarumanegara 2021, berarti langsung nih ikut kuliah di psikologi ya. Lulus juga dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Dan kalau kita lihat dari experience-nya Mas Felix, ya Mas Felix itu adalah seorang praktisi di bidang human resource, ya, di Food and Beverage Indonesia ya, masih apa tuh F&B ya. Iya. Oke. Nah, itu adalah bidangnya Mas Felix, dan organisasinya dan aktif memang kelihatannya nih Mas Felix ini ya. Ayo sekolah, ayo kuliah di paroki Bernadette gitu ya. Bahkan hari ini itu saya minta waktunya Mas Felix itu izin dulu di gerejanya. Ya, terima kasih banyak Mas Felix atas perkenannya. Itu teman-teman, Felix Amadeus, Magister Psikologi. Silakan kasih reaksi dulu Mas Felixnya, kasih tepuk tangan boleh, love boleh, reaksi boleh, apapun boleh, yang penting kita tidak mengantuk semuanya. Karena malam-malam begini, apalagi sudah kerja dari pagi sampai dengan siang, ya mari kita menghibur diri kita, mendengarkan ceramahnya Pak Raja dan Mas Felix, ya. Tentu saja ceramah yang terkait dengan hal yang sifatnya ilmiah, ya. Karena saya bilang sama Mbak Giati, kalau saya di kelas tuh Pak Raja, saya senang tuh, bagi saya adalah hiburan Pak, ya. Karena apa? Karena berinteraksi dengan teman-teman. Ini ada satu riset tuh Pak Raja, katanya riset yang paling lama dilakukan orang itu adalah riset terkait dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu salah satunya dimensinya adalah relationship. Kalau dikerucutkan lagi, relationship itu adalah ada komunikasi di sana. Dengan demikian kalau kita lihat apa yang akan kita diskusikan kali ini, itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi kebahagiaan gitu ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya ungkapkan sedikit sebagai pembuka ya. Tetap saya harapkan teman-teman untuk open cam, mudah-mudahan sinyalnya tidak bermasalah ya, sehingga kembali-kembali saya ungkapkan ya ada interaksi secara nonverbal di antara kita. Jadi pertama nanti Mas Felix atau Pak Raja nanti akan presentasikan mengenai hasil kajian ilmiahnya ya. Setelah itu mari kita berdiskusi bersama-sama. Ingat bahwa yang tidak nanya si Satinah tidak berikan sertifikat, gitu ya si Satinah. Bukan ancaman, hanya mengingatkan saja, ya, bukan ancaman, hanya mengingatkan saja, supaya nanti takutnya nggak dapat sertifikat, kasihan juga, gitu ya. Baik, silakan Mas Felix, waktu saya serahkan kepada Anda untuk penyajian dan Pak Raja nanti setelah itu baru nanti kita berdiskusi. Silakan Mas Felix. Oke, sebelumnya selamat malam Pak Made, Pak Raja, lalu dari teman-teman dari Untar juga. Saya izin untuk share screen ya. Ya. Oke, Hmm. iya sudah terlihat. Sudah, sudah, Sudah sudah. ya. Oke, oke. Teman-teman sebelumnya saya minta izin dulu kalau misalnya nanti jika koneksinya memang agak kurang baik gitu ya. Karena memang dari tadi ini kuotanya agak agak lemot gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya coba dulu. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini izin untuk menyampaikan hasil tesis saya. Jadi ini judulnya sebenarnya Snap by Your Boss, Relationships Between Boss Pubbing and Job Satisfaction. Ini diambil dari judul tesis, judul jurnal yang sudah diproses ya di CBSH. Ini jurnal Yuntar juga. Jadi sekalian aja dipakai formatnya kurang lebih seperti itu. Lalu ini namanya ada 4 kalau bisa dilihat. Ini yang pertama Felix Amadeus, ini saya sendiri. Lalu rekan saya ya A2 Unih dan Dirkas. Lalu pembimbingnya ada 2 nih. Yang pertama Pak Tommy dan yang kedua ini Pak Raja yang hadir juga malam ini. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari latar belakang penelitiannya dulu. Ini dari mana sih gitu ya? Yang pertama,
pasti penggunaan internet dan media sosial yang meningkat pesat ya. Jadi akhir-akhir ini mungkin rekan-rekan juga makin banyak menggunakan sosial media, menggunakan layanan internet dibandingkan dengan 5 tahun lalu, gitu ya. Nah, ini datanya juga didukung dari statista.com. Jadi penggunaan internet di Indonesia ini pada tahun 2020 bertambah sebesar 70 juta pengguna. Jadi meningkat kurang lebih sebesar 30-an% ya, karena sebelumnya um, bukan sebelumnya, selanjutnya datanya ini jadi meningkat ke 204 juta pengguna internet sekarang begitu ya. Lalu Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengakses internet terbanyak di dunia ya, di bawah Amerika Serikat, lalu India dan China gitu ya. Terus diiringi dengan meningkatnya penggunaan aplikasi lalu media sosial juga ya. Jadi YouTube, Instagram, TikTok, Twitter atau X gitu sebutnya sekarang itu meningkat jauh banget sekarang. Eh, Terus yang kedua ini adalah berubahnya budaya kerja selama beberapa tahun terakhir yang lebih menggunakan gawai atau gadget seperti laptop, handphone gitu ya. Dan ini karena efek samping dari pandemi COVID-19. Kenapa meningkatnya secara spesifik pada COVID? Tadi kan 2020 ya naiknya ya. Karena dengan adanya COVID ini yang buat gaya hidup, mungkin gaya kerja juga berbeda, jadi berubah gitu ya. Simpelnya jadi lebih online, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang terbawa ke lingkungan kerja sekarang. Jadi lebih banyak penggunaan LinkedIn, penggunaan mungkin dulu interview dilaksanakan face to face, sekarang banyak banget menjumpai kalau interview itu lewat Zoom aja, secara online. Kurang lebih seperti seperti itu. Nah, ini tren ini yang dunia jadi lebih online begitu, ini yang membuat munculnya fenomena pubbing dan bos pubbing gitu ya. Karena selain ada dampak positifnya kerja lagi jadi lebih mudah, itu ada dampak negatifnya juga ya. Salah satunya penggunaan smartphone di lingkungan kerja ini bisa mengganggu atau membuat proses komunikasi menjadi istilahnya menjadi kurang berhasil gitu ya. Lalu ini penjabaran dari pubbing dan bos pubbing. Mungkin teman-teman nanya, ini istilah apa gitu ya? Pertama dengar kata pubbing ini justru dari kalau nggak salah kelasnya Bu Ros waktu itu. Gitu ya, Bu Ros bilang tentang term ini pubbing, pubbing ini apa sih gitu. Akhirnya dicari dan waktu itu dekat-dekat dengan pengajuan judul dari tesis gitu ya. Terus akhirnya dicari-cari, oh ternyata ini tuh apa gitu kan. Nah, setelah ditelusuri, pubbing itu ternyata baru ada di tahun 2012 di Australia, teman-teman. Ya, jadi Macquarie Dictionary ini adalah KBBI-nya Australia. Dia menciptakan kata baru. Kata barunya itu pubbing, ya, yang berasal dari dua kata. Yang pertama phone atau telepon, dan yang kedua snubbing. Snubbing itu dari snub ya, kata kerjanya snub, yang artinya mungkin ditolak secara tidak sopan. Kurang lebih seperti itu. Jadi termnya baru nih, termnya baru, saya jadi tertarik untuk meneliti ini lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Terus lebih jauh lagi, pubbing itu apa? Pubbing ini didefinisikan sebagai keadaan ketika seseorang merasa terganggu oleh telepon genggam lawan bicaranya pada saat berkomunikasi secara langsung. Jadi misalnya kalian lagi di kehidupan sehari-hari ya, lagi berbincang sama teman tapi temannya sibuk main handphone, main Mobile Legend gitu ya, main game online. Jadi kan komunikasinya nggak lancar ya. Mungkin entar dulu deh lagi main, entar dulu deh lagi lihat sosmed gitu ya. Nah, itu yang membuat komunikasi kita terganggu. Lalu lebih lanjut lagi ada term namanya bos pubbing ya, didefinisikan sebagai keadaan yang terjadi di lingkungan kerja ketika seorang bawahan ini terganggu oleh telepon genggam melawan bicaranya, dalam hal ini atasannya, pada saat berkomunikasi secara langsung gitu. Jadi bedanya di sini settingnya di lingkungan kerja dan terjadi antara bawahan dan atasan. Misalnya bawahan eh, mau ngobrol nih tentang atau report ya, sesimpel report, Pak, saya report dari site up gini, tapi atasannya sibuk main handphone, entah itu karena urusan kerja atau urusan pribadi gitu ya.
Nah, ini yang buat komunikasi kita dengan atasan ini terganggu, kurang lebih seperti itu. Itu untuk penjelasan pubbing dan boss pubbing. Lalu apa sih yang dicari di penelitian ini? Di kurang lebih ini pertanyaan penelitiannya gitu ya. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah boss pubbing menyebabkan hubungan negatif pada job satisfaction melalui trust in supervisor. Ya, job satisfaction itu kepuasan kerja, trust in supervisor ini adalah kepercayaan kepada atasan. Sebelumnya, teman-teman, jadi untuk penelitian ini kurang lebih penelitian saya adalah replikasi gitu ya dari penelitian Robert dan David tahun 2020 yang membahas hal yang sama. Ya, jadi variabel juga sama, boss pubbing, job satisfaction, dan trust in supervisor. Kenapa direplikasi? Karena tadi setelah saya cari-cari termnya baru. Ini apa ya? Terus cari-cari Google Scholar segala macam, ternyata terbatas banget nih untuk literaturnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus dicari lagi di Indonesia, di Sinta segala macam, belum ada yang khusus membahas box pubbing itu. Jadi untuk direplikasi kayaknya oke juga nih, ya kurang lebih seperti itu ya. Lalu bawa ke pembimbing, Pak ini boleh nggak direplikasi segala macam. Waktu itu pembimbingnya Pak Tommy dan Pak Raja, beliau memperbolehkan asalkan ada bukti kuat kenapa penelitian di Amerika Serikat dari Robert dan David ini bisa beda hasilnya ketika diterapkan di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Di cari-cari-cari ternyata kepuasan atau standar kepuasan orang di budaya individualis di Amerika dan di kolektif di Indonesia itu berbeda. Ya, jadi untuk yang di kolektif lebih menekankan kepada kepuasan eh, relasi dengan orang lain. Jadi kalau sukses bareng-bareng deh gitu ya, mungkin buat bisnis bareng seperti itu. Kalau di individualis ini lebih ke apa ya, the better self gitu ya. Jadi orang ini lebih puas kalau misalnya pribadinya uh, lebih baik dari hari kemarin, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk direplikasi, karena sampelnya kan juga beda ya, dari US, dari Amerika Serikat, dan di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa bisa direplikasi. Selanjutnya ini adalah definisi dari trust in supervisor atau bahasa Indonesia-nya adalah kepercayaan kepada atasan. Ya, menurut Darks and Ferin tahun 2002, ekspektasi positif bawahan terhadap seberapa kompeten, reliable, dan murah hatinya atasan mereka. Jadi kita trust-nya bisa lebih meningkat ketika kita punya atasan yang kompeten, reliable, dan murah hati. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak puas di lingkungan kerja bisa dievaluasi nih, atasannya kurang lebih murah hati nggak gitu ya, terus kompeten nggak dan reliable atau nggak. Itu kurang lebih jabaran dari trust in supervisor. Ya, selanjutnya ini variabel terakhir, ini adalah job satisfaction atau kepuasan kerja gitu ya. Jadi kepuasan kerja ini adalah seberapa jauh individu menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya, tingkat kepuasan atau ketidakpuasan terhadap berbagai aspek pekerjaannya, dan yang terakhir adalah penilaian umum individu tersebut terhadap pekerjaannya. Ini menurut Kamier-Muller tahun 2012. Jadi ada 3 layer kurang lebih gitu ya. Yang pertama ini individu ini sebenarnya suka atau enggak dulu nih sama pekerjaannya. Terus lebih jauh lagi aspek dalam pekerjaannya, individu ini puas nggak sih? Dan yang terakhir ini kita balik lagi ke gambaran besarnya, setelah dari berbagai aspek, gambaran secara umum individu ini puas atau tidak. Itu menurut Kamier-Muller tahun 2012. Oke, ini teori yang digunakan atau teori yang bisa menjelaskan hubungan antara variabel. Jadi kurang lebih ini adalah kerangka berpikir gitu ya. Untuk dari variabel boss pubbing ke trust in supervisor ini ada 2 teori. Yang pertama ini expectancy violations theory dari Bergun dan Lepoix tahun 1993. Lalu yang kedua ini adalah social presence theory dari Short et al. Tahun 1976. Expectancy violations theory itu apa? Ini adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang memiliki beberapa ekspektasi nih.
perilaku yang pantas atau tidak pada suatu situasi sosial. Ketika ekspektasi atau harapan ini dilanggar atau tidak dipatuhi lawan bicara, individu yang terkena dampak akan mengerti motif atau penyebab dari perilaku yang melanggar norma tersebut, gitu ya. Jadi pantas atau nggak pantasnya ini. Jadi kita ini kan hubungan dengan atasan ya. Kita berkomunikasi dengan atasan, punya ekspektasi tersendiri. Kalau atasan ini misalnya lebih kompeten, lebih reliable segala macam tadi, tapi dengan pubbing yang dilakukan oleh atasan kita, ekspektasinya jadi hancur nih, kurang lebih seperti itu. Jadi dilanggar, gitu ya. Itu teori pertama. Teori kedua adalah social presence theory. Ini teori yang menyatakan bahwa dampak perilaku nonverbal pada komunikasi verbal. Contohnya, tubuh menghadap lawan bicara, mempertahankan kontak mata, terus bereaksi sesegera mungkin. Ini beberapa indikatornya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mirip sama tadi Albert Mehrabian tadi apa Made ya. Jadi ada 3 elemen. Yang terakhir ini bahasa tubuh atau love language, ini mirip-mirip nih sama social presence theory. Jadi kalau kita tidak menunjukkan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi kita, itu artinya lawan bicara nggak benar-benar hadir, nggak benar-benar presence di komunikasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Maka orang jadi nggak percaya. Gitu ya. Makanya ini yang bisa menjelaskan kenapa boss pubbing atau pubbing ini berhubungan negatif dengan trust in supervisor. Lalu dari trust in supervisor ke job satisfaction, ini saya menggunakan teori participative leadership. Ini adalah pemimpin yang partisipatif mengarahkan sekaligus mendorong bawahannya dari menyediakan umpan balik atau feedback dan berpartisipasi langsung terhadap pengambilan keputusan. Jadi pemimpin atau di sini kan atasan ya, atasan yang berpartisipasi langsung itu lebih dipercaya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk kerangka berpikirnya yang saya gunakan di penelitian ini. Kita ke metode. Jadi ini kurang lebih gambaran besarnya aja ya. Jadi lokasinya di Jakarta, nggak di Depok, nggak di Bandung, tapi di Jakarta aja. Terus kriteria dari partisipannya adalah karyawan yang aktif. Jadi karyawan yang tidak bekerja itu nggak kita masukkan, gitu ya. Lalu yang kedua ini melewati pertanyaan-pertanyaan screening. Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu untuk alat ukurnya ini karena variabelnya ada 3, jadi kita menggunakan 3 alat ukur juga. Yang pertama ini Boss Pubbing, kita menggunakan tile scale yang digunakan juga sama Roberts dan David tahun 2017. Gitu. Jadi kita samakan alat ukurnya biar untuk datanya kita bisa bandingkan lebih mudah gitu ya. Lalu job satisfaction ini kita menggunakan alat ukurnya Nicholson, Compeo, dan SETI tahun 2001, namanya for item measure of interpersonal trust. Ya, jadi kepercayaan di hubungan interpersonal. Yang terakhir, trust in supervisor ini kita menggunakan alat ukurnya Pak Tommy. Ya, jadi Pak Tommy ini sekaligus pembimbing juga, dia punya pertimbangan sendiri karena sudah meneliti job satisfaction. Ya, jadi nama alat ukurnya ini job satisfaction the alternative method karena kebetulan di key artikel kita di Roberts dan David tahun 2020 untuk pengukuran trust in supervisor ini hanya 4 butir, jadi agak kurang valid gitu ya. Terus di job satisfaction-nya ini hanya ditanya puas atau enggak gitu. Jadi sekedar ditanya aja nih partisipannya gitu ya. Kenapa kita di penelitian ini sudah menggunakan alat ukur. Lalu untuk statistical metodnya ini pakai Bayesian correlation. Ini gambaran partisipannya. Jadi yang isi Google Form, jadi kan kita kan secara online ya, tidak menyebarkan langsung secara fisik, kita menggunakan Google Form yang nanti disebar ke teman-teman masing-masing, terus nanti disebarkan ke teman-teman kantor, kurang lebih seperti itu. Yang isi 200, tapi yang lolos screening 186. Itu ya tadi kenapa makanya ada beberapa kriteria. Lalu tekniknya ini convenient sampling untuk memudahkan peneliti gitu ya, karena memang kita penyebarannya ini dari mulut ke mulut sih sebenarnya. Jadi punya rekan kerja minta tolong isiin dong, atau sekedar sebar di LinkedIn,
atau di Instagram Story atau di WhatsApp Story gitu ya. Makanya tekniknya ini convenience sampling. Terus variabel yang dikontrol ada beberapa, jadi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status kepegawaian, kesesuaian bidang pendidikan dengan pekerjaan, masa kerja, penghasilan, bidang instansi, dan level jabatan. Jadi lumayan banyak untuk yang dikontrol. Lalu ini hasilnya. Ini adalah gambaran korelasi antar variabel. Ya, kalau bisa lihat ini ada angka yang unik, hasil yang unik sebenarnya di hubungan bos pubbing ke job satisfaction secara langsung ya. Ini tidak sesuai dengan hipotesis, gitu ya. Jadi angkanya positif, gitu ya. Artinya apa? Artinya semakin baik job satisfaction yang dimiliki karyawan, semakin tinggi bos pubbing, semakin baik job satisfaction yang dimiliki karyawan. Itu nanti saya akan jelaskan, ya. Lalu untuk hasil hubungan antara bos pubbing dengan trust in supervisor masih sesuai ya. Jadi hasilnya negatif. Jadi semakin tinggi bos pubbing, semakin mengurangi trust in supervisor. Lalu hasil yang terakhir ini semakin tinggi trust in supervisor, maka semakin baik job satisfaction, ya. Lalu ini pengujian sequential mediation ini untuk mengetahui nilai dari mediasinya, dari trust in supervisor-nya. Lalu bisa dilihat ini di jalur C-aksen, ya. Jadi C-aksen ini tidak melewati 0, teman-teman. Ya, jadi kalau tidak melewati 0 ini dapat disimpulkan signifikan dan terjadi efek mediasi variabel bos pubbing dan job satisfaction dilewati oleh trust in supervisor. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk gambaran umumnya. Jadi mungkin tadi ada yang bertanya-tanya kenapa hubungan langsung bos pubbing ke trust in supervisor itu apa hubungannya nilainya positif gitu ya. Ini mungkin masyarakat di Indonesia tidak terlalu mementingkan peran atasan di lingkungan kerja. Dalam arti seperti ini. Bukan berarti atasan yang nggak enak jadi nggak puas, teman-teman. Jadi mungkin mereka, karyawan-karyawan di Indonesia ini bisa menemukan kepuasan di aspek lain, seperti gaji, tunjangan, fasilitas, terus rekan kerja juga, terlepas dari budaya-budaya kita kolektif ya, sangat menghargai hubungan dengan orang lain. Dan ini juga saya ketemu statistik juga baru tadi cari. Jadi alasan resign orang di Indonesia yang pertama itu bukan rekan kerja, tapi lebih ke kompensasi. Itu ya, kompensasi itu sampai dengan 32%. Ya, yang kedua ini ketidaksesuaian dengan visi misi budaya dan kurangnya peluang berkembang. Jadi untuk rekan kerja, untuk atasannya enak nggak enak itu mungkin bukan ukuran puas dari karyawan Indonesia. Itu yang bisa saya jelaskan, gitu ya. Lalu ini limitasi dan saran dari penelitian. Pasti semua penelitian ada limitasi dan sarannya, ya. Jadi mungkin ukuran budayanya ini hanya bisa dilihat dari perbedaan sampel aja. Ya, sampel dari artikel itu di Amerika Serikat, sampel dari penelitian saya ini di Indonesia. Secara teori memang berbeda gitu ya dari ukuran kepuasannya tadi, tapi lebih baik lagi kalau misalnya memang ada alat ukurnya. Jadi diukur juga nih, bener nggak orang Indonesia itu budayanya kolektif atau jangan-jangan sama individualis juga gitu. Itu yang perlu dipastikan lagi. Terus ada beberapa variabel yang mungkin nanti di penelitian kedepannya dapat dikontrol seperti jenis kelamin dan yang lainnya, ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan tesis saya. Terbuka untuk kritik dan saran. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Felix atas paparannya yang luar biasa ya, dari Mas Felix yang jelas tadi sudah ungkapkan oleh Mas Felix bagaimana hasilnya. Yang jelas bahwa boleh
stop share screen dulu ya. Kita mau lihat dulu, kita kasih applause dulu deh ke Mas Felix-nya. Teman-teman silakan kasih reaksi dulu. Ya, terima kasih tuh Mbak Ervina, Mbak Desi, Mbak Alia, Leo, ya Mas Tegar, ya, Mbak Jan, ya teman-teman yang lain. Terima kasih sudah memberikan reaksi kepada Mas Felix. Ternyata Chris berani tampil beda gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi Fabing itu baru mulai muncul istilahnya tahun 2012. Ya, dan itu pun juga dilihat di kamus bahasanya Australia, bukan KKBI-nya kita ya. Dan itu sesuatu yang menurut saya tidak mudah ya. Hasilnya yang walaupun merupakan penelitian replikasi gitu ya, ternyata mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Ini mungkin ya kita nggak tahu ya. Ternyata Bos Pabing itu berkorelasi positif dengan job satisfaction karena tadi korelasinya ini yang barangkali unik kita lihat nih, tapi tadi Mas Felix sudah jelaskan reasonnya apa ya. Justru Bos Pabing berkorelasi negatif dengan trust in supervisor, tetapi trust in supervisor berkorelasi positif dengan job satisfaction gitu ya, puasan kerja. Nah, itu kurang lebih tadi dan nggak gampang rasanya mencari narasumber dan idenya nih ya. Tapi itu Mas Felix tadi sudah jelaskan kepada kita. Baik, Pak Raja ada yang mau disampaikan Pak? Mohon arahnya Pak Raja barangkali terkait dengan hasil tesisnya Mas Felix, Pak Raja. Ya, terima kasih Pak Made. Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa Selamat kabar? malam. Sehat? Sehat. Sehat ya? Ya. Iya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa yang dipaparkan oleh Felix tadi benar-benar sangat relevan ya dalam kehidupan saat ini. Nah, saya soroti dulu masalah Fabing ya. Nanti akan mengarah kepada topik bahasan dari Felix. Dari segi istilah kita sudah tahu tadi bahwa Fabing itu baru muncul tahun 2012. 5 tahun kemudian David dan Roberts membuat penelitian tentang itu. Jadi hanya jarak dari kata itu muncul lalu diteliti oleh peneliti kaliber dunia ya cukup cepat itu ya, bisa dikatakan cukup cepat. Nah, itu berlanjut sampai 3 tahun itu ya, sampai dengan key artikel yang dikutip oleh Felix itu dari tahun 2020. Jadi dalam publikasi 3 tahun ini. Nah, kalau kita lihat misalnya hasil temuan dari Felix tadi sebetulnya kenapa bisa terjadi seperti itu bahwa ada hubungan positif antara Bos Fabing dengan kepuasan. Nah, saya ingin membahas sedikit ke belakang mengenai Fabing. Nah, Fabing secara umum ya jelas punya efek negatif. Itu tidak ada yang menyangkal ya. Itu semua punya efek negatif. Punya efek negatif di hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Ya, kita mulai misalnya dalam relasi dalam konteks yang lebih dekat, misalnya antara kita lah, ego ya, dari kita kepada teman itu sangat merugikan. Nah, kemudian kepada pasangan kita, ya, pasangan kita, sesudah pasangan kita keluarga, dampaknya juga ke sana kelihatan. Lalu sesudah keluarga ke tempat kerja, ya, tempat kerja. Nah, ini yang menjadi fokus dari Felix ya. Lalu sesudah itu dalam dunia pendidikan, semuanya dampaknya negatif. Nah, kenapa itu begitu negatif? Karena kesemuanya itu, ke semua klaster-klaster itu selalu berkaitan dengan komunikasi. Ya kan? Ya, relasi saya dengan teman sampai ke dunia pendidikan itu tidak lepas dari komunikasi, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi dengan komunikasi, dengan Fabing terjadi semacam degradasi relasi sosial dalam komunikasi. Ya. Jadi ada 5 aspek kualitas komunikasi itu
dirusak oleh Fabing ini. Yang pertama, masalah keterbukaan. Keterbukaan untuk menyampaikan dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri individu. Dengan Fabing, orang kemudian menjadi tidak terbuka lagi. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, masalah empati. Ya, masalah empati itu menjadi sesuatu yang dikorbankan akibat dari Fabing ini. Karena kita dengan Fabing tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak bisa mendapat empati. Lalu yang ketiga adalah masalah kesetaraan. Itu dirusak oleh Fabing. Tidak ada kesetaraan. Ya, apalagi misalnya dengan bos Fabing atau katakanlah father Fabing atau mother Fabing atau dosen Fabing. Bisa saja kita perluas lagi ya. Apalagi moderator Fabing. Bisa saja kan? Ya, seorang peserta bertanya kepada moderator, moderator asik melihat yang lain kan, dan itu juga Fabing itu kan, melihat HP-nya kan, karena ada ciutan datang. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Kesetaraan itu terluka. Yang keempat itulah kepercayaan. Kepercayaan juga terluka karena menjadi hilang. Ya, menjadi muncul kecurigaan, prasangka, bukan ada apa ini? Kenapa dia cuek kepada saya? Lalu yang terakhir adalah sikap dukungan itu menjadi lemah dengan adanya Fabing ini. Nah, saya lihat Bapak Ibu, inilah yang menjadi masalah juga yang terjadi di dalam bos Fabing yang dibahas pada hari ini. Jadi kelima unsur aspek kualitas komunikasi ini menjadi bermasalah di saat ya terjadi bos Fabing terhadap karyawannya. Loh, kok hasilnya tadi kok kenapa? Di Indonesia itu kalau tinggi bos Fabingnya semakin cuek katanya. Kita buatlah bahasa yang lebih gamblang, sederhana barangkali ya. Moga-moga saya tidak salah. Semakin tinggi bos Fabingnya itu masa justru makin puas. Kira-kira gitu ya, Saudara Felix ya. Malah puas, aneh bukan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, bisa jadi salah satu analisanya karena fokus perhatian karyawan Indonesia bukan masalah komunikasi, nggak penting. Komunikasi yang penting apa? Gaji kan. Saya nyaman di kerja saya. Iya kan, saya nyaman di kursi saya yang empuk ini, ya udah bagi saya puas. Entah saya dicuekin oleh bos saya, atasan saya. Ya hal itu pernah juga saya alami ya, ini pribadi saya lah ya. Ya kan, nggak masalah saya misalnya entah dekan saya atau rektor saya mencuekin saya di jalan, tapi yang penting saya nyaman di ruang dosen, ada seterusnya, saya bisa bekerja dengan baik, itu sudah puas. Nah, ini barangkali beberapa hal yang bisa menjadi bahan diskusi kita juga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian dalam topik yang dibahas oleh Felix. Nah, menurut saya apa yang istimewa dari bahasan Felix itu adalah masalah kebaruan. Nah, dampak negatif dari sebuah kebaruan, saudara-saudara, itu wajar. Bahwa ya kurangnya literatur, itu jelas. Kurangnya refleksi. Ya karena diskusi masih terbatas, bukan? Jadi kita tidak punya pembanding. Nah, ini yang menjadi resiko, dan sebuah langkah awal harus diterima dengan resiko. Dan itulah yang dilakukan oleh Saudara Felix. Mari kita kuliti bersama teman-teman resiko ini. Mari kita mulai diskusi kita. Demikian sedikit tambahan Pak Made. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pak Raja. Kita kasih tepuk tangan dulu deh, kasih love yang paling pink dulu Pak itu Pak Raja atau teman-teman ya. Terima kasih Mbak Cleo, Mbak Desi, Mas Felix, Mbak Giarti, Mbak Dian, makasih ya. Sania, makasih semua. Wah, banyak tuh yang ngasih aplaus. Baik, teman-teman, silahkan siapkan pertanyaan dulu sebanyak-banyaknya, karena kita masih punya waktu yang sangat banyak, ya 1 jam 9 menit kita punya waktu. Siapkan pertanyaan Anda sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kata Pak Raja adalah, mari kita kuliti, ya, mari kita bicarakan, mari kita diskusikan apa yang menjadi temuannya Mas Felix. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya biarkan Mas Sani lewat dulu deh. Silakan.
Wow, luar biasa, Bro Sani. Terima kasih banyak ya, Bro Sani sudah memberikan inspirasi kepada kita, ya, hidup penuh petualangan. Ya, oke, baik. Jadi motivasi-motivasi Bro Sani tadi ya menginginkan kita terus untuk berdiskusi, terus untuk menyelesaikan ya, karena tadi ada satu statement yang bagus tadi itu saya lihat ya, itu dari siapa Lincoln ya. Yang penting bukanlah tahun-tahun dalam hidup kita, tetapi yang penting adalah kehidupan di tahun-tahun kita. Nah, itu mari kita diskusikan apa yang jadi temuannya saat ini dari Mas Felix. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, saya akan catat dulu pertanyaannya. Secara langsung saja, silakan. Mbak Cleo, Mbak Winoa, berdua, ada satu lagi? Next, dua dulu. Oke, silakan Mbak Cleo. Kalau ada, boleh raise hand. Saya catat dulu ya. Silakan Mbak Cleo. Ya, terima kasih Pak Felix dan Pak Raja atas pemaparannya. Saya tertarik sekali sih dengan penelitian ini, kayaknya unik banget ya Pak Felix ya. Baru dengar juga. Dan kayaknya mungkin kalau di Indonesia tuh jarang mengenai penelitian BOS pubbing ini. Nah, jadi yang saya penasaran itu apa sih alasan dari Pak Felix ini untuk meneliti BOS pubbing ini, karena apa ya, kayaknya ya memang di Indonesia ini mungkin belum ada kali ya, atau jarang untuk penelitian ini. Kenapa kok bisa sih tertarik gitu tiba-tiba mau meneliti mengenai bos yang sering main gadget dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba seperti itu. Itu yang pertama. Ada dua saya pertanyaannya ya Pak ya. Boleh, Yang lebih dari kedua, dua boleh, Mbak Cleo. di akhir kan disebutkan apa namanya, limitation dan sarannya. Sarannya itu adalah penelitiannya mungkin bisa apa namanya, lebih tadi lawan jenis itu ya Pak. Mm-mm. Nah, apakah memang iya gitu ada pengaruhnya jenis kelamin dengan si BOS pubbing ini, seperti itu. Oh, Terima kasih. menggunakan variabel lain yang dapat dapat dikontrol ya, jenis kelamin. Iya, Gitu betul. ya. Jadi mungkin variabel lain yang bisa dikontrol. Itu kenapa kok itu, Mas Felix ya? Ya. Oke. Kenapa pilihannya sebenarnya kan mungkin ada, tapi kenapa pilihannya ke jenis kelamin juga gitu? Oke. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cleo. Ada dua pertanyaan, ya. Silakan. Atau mau jawab atau Mbak Winoa dulu kali ya? Boleh Mbak Winoa? Win. Selamat malam Pak Wandi, terima kasih Pak Felix dan Pak Raja untuk pemaparan materinya. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan yang kedua yang Kak Cleo udah tanya, itu sebenarnya sama pertanyaannya. Apa sih pertimbangan dari variabel yang dikontrol itu gitu? Apakah dia memiliki pengaruh terhadap alat ukurnya gitu, misalnya pengisiannya, level kerjanya mempengaruhi job satisfaction, tapi mempengaruhi si BOS pubbing-nya juga gitu. Terus untuk pertanyaan yang jadinya satu aja deh pertanyaan saya. Kan itu kan alat ukurnya itu belum ada yang adaptasi kan di Indonesia kan. Berarti diperlukan validitas dan reliabilitasnya gitu. Boleh tolong dijelaskan nggak Pak Felix gimana sih prosedurnya untuk bisa memvaliditasi alat ukurnya itu gitu. Sehingga bisa akhirnya cocok nih dipakai untuk di Indonesia. Terima kasih. Alat ukur untuk kontrak BOS pubbing-nya berarti Win ya? Ya, kan ada 3 alat ukur. Iya, Berarti Pak. yang ditanyakan ini adalah validitas dan reliabilitas untuk alat ukur BOS pubbing-nya. Oke. Baik, saya rasa cukup Terima kasih. 2 dulu ya. Tidak ada yang bertanya lagi, mungkin masih pikir-pikir pertanyaannya. Ada apa di kolom chat? Oh, ada. Ada ini satu nih, raise hand dulu deh, Mbak Alia. Ayo di kolom chat ada ya, sebentar dulu deh ya. Mbak Alia dulu deh. Baik Pak, terima kasih waktunya. Bahasan ini menarik ya Pak Felix, mengingat variabel ini rada-rada mirip dengan tesisnya Alia. Kebetulan kalau Kak Felix itu BOS pubbing, kalau Alia itu parental pubbing kebetulan. Jadi pubbing yang dilakukan oleh si parents. Nah, Alia penasaran apakah
atau mungkin kelewat ya karena jaringan Alia cukup tadi keluar masuk gitu. Maklum pakai IndiHome teman-teman. Jadi Alia penasaran apakah di hasil penelitiannya Kak Felix itu adakah hasil yang berbeda antara korban dari korban dari Fabers ini atau si pelaku Faber ini jenis kelaminnya korban dari gimana ya jelasnya jenis kelamin dari korbannya itu apakah misalkan nih ternyata si karyawan yang berjenis kelamin laki-laki itu atau perempuan itu lebih apa namanya mengalami job satisfaction yang lebih rendah ketimbang misalkan si jenis kelamin si laki-laki korban lelaki seperti itu atau kebalikannya seperti itu sih kurang lebih. Oke, baik. Iya, terima kasih sebelumnya. Tangkap Mbak Alia ya. Kalau itu Mbak Cleo tadi pertanyaan mengenai alasan untuk memilih bos pubbing ya yang dilakukan penelitian ya. Kemudian tadi antara Mbak Cleo dan Mbak Winoa sama tadi, itu kenapa menggunakan variabel kontrol yang disarankan adalah jenis kelamin dan validitas alat ukur reliabilitas dari bos pubbing, itu pertanyaan Winoa jadi satu. Nah, Mbak Alia ini menarik pertanyaannya, ya kaitan antara bos pubbing dengan job satisfaction berdasarkan jenis kelamin. Itu gimana? Karena memang tadi di dalam hasil risetnya itu deskriptifnya tidak dicantumkan ya Mas Felix ya. Boleh silakan Mas Felix dan Pak Raja, mungkin mulai dari yang mana dulu nih silakan dijawab dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Yang pertama dari Mbak Cleo dulu ya. Ini alasan kenapa pilih bos pubbing. Itu yang pertama. Sebenarnya dari awal masuk psikologi, nggak cuma pas S1, nggak cuma pas S2 tapi S1, sebenarnya dari panggilannya bukan penelitian kuantitatif, gitu. Paling kayaknya menghindari penelitian kuantitatif karena di S1 pun metodenya itu literatur review. Yang kedua rencananya memang nggak mau ambil kuantitatif lagi gitu. Tapi tadi jadi prosesnya ini berbarengan nih sama tadi kan sempat cerita ya kalau Bu Ros sempat bilang di kelasnya iseng-iseng aja sebenarnya cari tahu ini pubbing ini apa sih sebenarnya gitu kan. Oh ternyata gini-gini termnya baru, otomatis kalau termnya baru data juga nggak banyak gitu ya, nggak mungkin apalagi tadi saya bilang juga di Indonesia itu penelitian mengenai pubbing itu masih sangat sedikit, masih sangat terbatas ya. Nggak mungkin nanti saya tanya teman rekan kerja saya pubbing ini gimana sih gitu ya secara kualitatif, mereka juga bisa aja nggak tahu gitu ya. Daripada ngambil maksain kualitatifnya, lebih ngambil ke tadi yang Pak Raja bilang ke keterbaruannya, karena sebenarnya penasaran juga gitu loh, pubbing ini sebenarnya apa sih ya, faktornya apa, terus dampaknya apa. Jadi itu yang bisa rasa penasaran ini yang bisa membuat apa ya tetap lanjut gitu sampai selesai gitu. Jadi lebih penasaran sih, lebih ke rasa penasarannya aja kenapa pilih bos pubbing sebagai variabel gitu. Itu kurang lebih alasan kenapa pilih bos pubbing. Sebelumnya menjawab Mbak Cleo? Ya, menjawab Pak. Menjawab ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua jenis kelamin ya. Sebenarnya kalau untuk jenis kelamin ini memang di survei itu di kuesioner itu memang kita ambil laki-laki atau perempuan, tapi memang tidak kita bahas di hasilnya. Terus kenapa dimasukin di saran gitu? Bisa aja jenis kelamin ini berpengaruh karena antara laki-laki dan perempuan ini mungkin mempunyai standar kepuasan yang berbeda. Itu makanya kenapa saya sarankan untuk nanti kalau misalnya memang ada yang mau melakukan penelitian lagi itu dilakukan gitu. Karena simpel gini, kemarin saya baru baca artikel
kalau laki-laki itu lebih senang diucapkan atau dibilang itu I respect you daripada I love you. Itu kurang lebih seperti itu. Dari situnya kan berbeda ya. Kalau wanita lebih senang untuk sampaikan I love you dibandingkan I respect you. Dari sana kan udah berbeda gitu ya. Mungkin ini yang nanti untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang mau replikasi atau meneliti pubbing dan kepuasan itu bisa dipertimbangkan untuk mengukur atau membatasi jenis kelaminnya. Ini kurang lebih seperti itu. Menjawab nggak Mbak Cleo? Dan Oke, Mbak. Iya, menjawab Oke. Pak. Oke. Terima kasih. Atau barangkali kalau dari hasilnya Mas Felix itu, kepuasannya berbeda nggak laki-laki dengan perempuan? Deskriptifnya. Saya tidak masukin untuk hasilnya di Oh, nggak jenis diuji ya? kelamin, Pak. Oke, Nggak diuji. baik. Baik. Oke. Baik, terima Begitu. kasih. Baik, berarti dari Cleo sudah ya. Nah, kemudian berikutnya dari Mbak Winoa itu adalah terkait dengan uji validitas dan reliabilitas alat ukurnya, Mas Felix. Khusus untuk bos pubbing. Iya. Untuk bos pubbing kan tadi diadaptasi dari Roberts dan David ya, dan bahasanya ini bahasa Inggris memang. Terus prosesnya gimana sih sampai bisa dipakai di Indonesia? Itu kurang lebih gitu ya pertanyaannya ya. Jadi memang bahasanya bahasa Inggris. Waktu itu prosesnya saya sama Pak Tommy. Jadi prosesnya adalah ya memang ditranslate dulu, nanti hasil translatannya seperti apa, lalu dimodifikasi biar orang Indonesia ini ngerti. Setelah dimodifikasi sedemikian rupa, kita tes dulu, kita bikin, agak lupa namanya apa, pokoknya survei sebelumnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita survei dulu ke beberapa sampel, orang ini ngerti atau enggak, dan kita uji di SPSS gitu ya. Kalau misalnya memang butir ini nggak memadai, kita buang atau kita ganti kalimatnya sampai hasilnya udah valid semua, udah reliable semua, baru kita pakai untuk proses pemilihan data yang sebenarnya. Kurang lebih begitu, Mbak Wino. Oh, gitu, Win. Jadi ditranslate dulu, kemudian dimodifikasi, kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, gitu ya, Mas Felix ya? Betul, Pak Madi. Berarti baru tes validitas reliabilitas gitu ya? Oke, ya, Win. Iya, berarti itu alat ukurnya kan udah di tes tuh, berarti semua ngerti itu sebelum akhirnya di field study ya? Iya, betul. Jadi semuanya kita udah pastiin dulu orang yang dites ini di sampel ini ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti baru kita modifikasi lagi. Ya, Mas Felix, sebelum Anda mengambil alat ukur itu ada taktek-tok dengan orang yang punya alat ukur di sana nggak? Kan FDI sebelumnya itu mereka ada yang, untung dapat langsung profesornya, itu gimana Felix? Itu sudah saya email Pak Made dan mereka open untuk Roberts dan Davidnya ini. Ya, bagus kalau gitu. Jadi mesti ada izin dulu gitu ya? Betul. Oke. Baik, menjawab ya Mbak Winoa? Ada yang diteruskan tapi lagi? yang jadi pertanyaan yang satu Pak, tadi kan kalau Mbak Cleo kan bilang terkait jenis kelamin kan. Nah terus kan ternyata di variabel yang dikontrol itu kan selain jenis kelamin itu ada banyak banget kayak masa kerja, penghasilan. Itu apakah setelah didapatkan itu diolah atau gimana? Karena itu harusnya pasti ada alasannya dong kenapa dikasihkan disebar kuesionernya untuk pertanyaan level jabatannya apa, pendidikannya apa, status kepegawaiannya apa gitu. Terima kasih. Pertama itu karena kita menyesuaikan dengan key artikel ya. Karena key artikelnya ini memang dia itu ini jenjang pendidikan ya. Ngomongin jenjang pendidikan dia dari diploma ke atas. Diploma S1, S2, S3. Nah, kalau saya kan sama Pak Tommy ini kan payung penelitian ya. Payung penelitian, rekan saya ini memang ambil variabel trust sama satisfaction-nya aja, jadi BP-nya enggak
gitu. Dan dia ambil gap-nya memang di jenjang pendidikan. Makanya kenapa di penelitian ini, di data ini itu ngambilnya dari SMA. Itu satu. Selebihnya memang menyesuaikan biar data kita ini sama dengan key article. Gitu, Oh, Mbak oke. Win. Berarti dikaitkan dengan key artikelnya juga aspek-aspek itu nggak dideskripsikan juga gitu ya Mas Felix ya? Betul, betul. Jadi kan mereka kan kalau di artikel ini memang khusus karyawan yang aktif bekerja, karena memang kan bahas bos pubbing. Jadi kalau misalnya ada yang isi tapi nggak aktif bekerja, ya kita nggak ambil gitu loh Iya, maksudnya. iya. Oke, barangkali bisa menjadi inspirasi bagi teman yang lainnya, itu bisa jadikan data deskriptif barangkali gitu ya. Oke, karena merujuk kepada key artikel. Berarti mengarah ke pertanyaannya Mbak Alia sekarang itu, yang sudah meneliti parental pubbing. Itu gimana, Mas Felix? Udah dijawab tadi? Sebelum nggak diuji hubungan antara bos pubbing dengan job satisfaction dikaitkan jenis kelamin atau bagaimana? Dari jawaban yang tadi sebelumnya sudah terjawab belum, Mbak Alia? Atau Ya. ada mau ditanyakan lagi? Ya, Mbak Alia. Artinya Mas Felix tidak menguji hubungan antara bos pubbing dengan job satisfaction berdasarkan jenis kelamin, Mbak Alia. Tapi kalau misalkan pandangan Kak Felix aja nih, hipotesis pribadi Kak Felix apa kira-kira nih? Gimana Oh, maksudnya? artinya kalau memang ini dikaitkan dalam tanda kutip hipotesisnya apa kira-kira? Apakah ada perbedaan pengaruh bos pubbing terhadap job satisfaction antara laki-laki dengan wanita gitu ya, Mbak Alia ya? Iya, pengen tahu pemikiran Kak Felix aja. Oke, oke. Kalau untuk teorinya sendiri antara kepuasan di gender ya, antara laki-laki dan perempuan memang belum eksplor sampai di sana. Tapi yang tadi yang sempat saya bilang ya, itu mungkin akan berbeda, cuma mungkin nggak terlalu signifikan banget kayaknya ya. Bedanya sih di sana karena balik lagi keseharian pasti ketemu cowok, ketemu cewek, terus jadi terus tadi sempat ngomong tentang yang laki-laki lebih milih di respect daripada di love gitu ya, lebih milih dihormatin daripada dicintai dalam tanda kutip. Wanita lebih ingin dicintai daripada dihormati. Mungkin perbedaannya di sana sih. Mungkin dari nggak angkanya mungkin nggak terlalu jauh, cuma Signifikan mungkin gitu ya. ya alasan dia puasnya aja mungkin Mbak Alia. Nah, oke. Tapi kalau Mbak Alia waktu itu, sorry Mbak Alia, ini kan kita sharing semua ya. Untuk parental pubbing antara bapak ayah dengan ibu, bagaimana Mbak Alia yang Anda riset? Sampai uji ke sana juga nggak? Enggak sih Pak, kalau Alia apa namanya menelitinya itu si korban pubbingnya itu, jadi berdasarkan jenis korban pubbingnya, enggak berdasarkan jenis kelamin si parentalnya atau si parents-nya. Oh, jadi kelamin itunya ya, apa namanya, pop, yang kena pubbing gitu ya. Iya. Oke. Baik. Pak Raja, mohon arahannya Pak. Ada barangkali masukan dari Pak Raja, Pak? Ya, terima kasih Pak Made. Ya, terkait alasan kenapa memilih bos pubbing ya tentu yang bersangkutan lah yang lebih tahu ya. Nah, jadi saya masih ingat itu ketika Saudara Felix itu ujian proposal, saya sudah dengar itu, dan ya seperti biasa dengan menggunakan key artikel itu ya saya selalu meminta kepada setiap mahasiswa itu ya apa kekhususan Anda, walaupun Anda mereplikasi suatu penelitian yang sudah ada, tentu harus ada sesuatu yang spesifik yang Anda teliti. Nah, itu selalu saya garis bawahi hal itunya. Nah, dan itu memang tadi sudah diakui oleh Saudara Felix bahwa ya masalah kebaruan itu dan juga masalah kultur budaya kolektif dan individual ya. Jadi itu tadi sudah digarisbawahi oleh Felix tadi di sana. Jadi ya, dan ya kesetiaan. Nah ini ya kesetiaan kepada key artikel itu menjadi hal yang menonjol dari penelitian ini, saudara-saudara. Jadi begitu ya, setia kepada
SSA, setia sampai akhir ya, pada key artikel itu. Nah, itu saya lihat modelnya seperti itu. Nah, memang sebagai seorang peneliti ya pasti ada sesuatu kerinduan sebetulnya ingin melihat aspek dimensi lain. Dan itu sudah dirasakan juga oleh saudara Felix dengan mengakomodirnya dalam bentuk apa itu, dalam bentuk ya keterbatasan, dalam bentuk usulan. Artinya ya, semoga itu dilakukan oleh peneliti berikutnya karena tidak bisa dilakukan saat ini. Nah, karena sesuatu dan lain hal. Seperti itu. Nah, itu saja komentar saya mengenai itu. Nah, yang kedua tadi bagi saya menarik ketika Saudari Alia menanyakan kepada Saudara Felix itu apa hipotesis Anda kalau melihat ya situasi subjek itu berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, jadi misalnya kalau karyawan laki-laki yang di fabbing itu, artinya fabbing ini bayangkanlah misalnya ya bos ini kan bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan kan Felix ya. Jadi kalau saya melihat itu ya ya saya bayangkan begitu ya. Jadi kalau laki-laki ini bosnya ini lalu karyawannya juga laki-laki, ya biasanya sesama laki-laki saling mencuekin itu sesuatu hal yang biasa, tidak langsung dibawa ke hati. Jadi tidak akan membawa pengaruh kepada kepuasan kerja kan. Tapi kalau sebaliknya, ya kan, misalnya yang laki-laki itu bosnya, lalu yang di fabbing itu perempuan, dicuekin, sakitnya di sini. Ya pasti akan membawa dampak kepada kepuasan. Itu apa saya, hipotesis saya. Nah, lalu yang kedua, begini, ya bisa jadi reaksi fabbing dari si bos laki-laki ini akan dikendorkan, akan diperkecil manakala karyawan perempuan yang datang. Begitu apa saya. Ya analisa saya. Jadi saya tidak tahu ya Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing ya. Jadi kita bayangkan seorang bos laki-laki lalu datang karyawannya yang perempuan yang sebelumnya cuek menjadi peduli. Ada apa Mbak? Menjadi ramah dia daripada kepada karyawannya yang laki-laki. Ada apa? Nah, begitu langsung berbeda kan. Nah, saya tidak tahu kalau bosnya perempuan. Nah, itu beda lagi ceritanya itu. Kalau bosnya perempuan, ya biasanya maaf ya, maaf Ibu Giarti, nggak tahu benar Ibu nanti koreksi. Ya sama saja itu semua. Kalau lagi galak dia digalakin juga itu laki-laki perempuan karyawannya sama saja, difabbing terus, lurus terus, lempang terus begitu. Nah, ini kurang lebih apa saya ya asumsilah katakanlah ya mengarah kepada hipotesis. Nah, untuk mengetahui lebih tepat itu sebenarnya ya untuk penelitian berikut barangkali bagus ya elemen kontrol ini dianalisa begitu ya kira-kira, dianalisa dan dibahas di dalam pengolahan data. Demikian Pak Made. Baik, terima kasih Pak Raja dan Mas Felix. Jadi term pertama ya ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Rasa sudah kita diskusikan. Yang menarik juga ini adalah pertanyaan di chat dari Ibu Inge. Ya, ini barangkali lihat kalau saya sepintas melihat pertanyaan ini terkait dengan definisi dari pubbing. Karena pertanyaan beliau, Bu Inge nanti tolong diperjelas lagi kalau saya belum jelas ya Bu. Ya, jika bos sebelum setiap menggunakan HP yang tidak bisa dihindari meminta izin terlebih dahulu pada bawahannya, akan berdampak negatif pada job satisfaction kah? Nah, ini pada saat saya jadi moderator nih, tiba-tiba ada telepon, nang neng langsung saya angkat. Sebentar ya Pak Raja dan Mas Felix, ya, saya mengangkat telepon dulu. Nah, itu akan berpengaruh nggak terhadap kepuasan Mas Felix dan Pak Raja? Dibandingkan misalnya Mas Felix dengan Pak Raja ngomong dengan saya, langsung ada telepon, nanya apa, langsung saya cuekin, langsung saya ngobrol di telepon dulu. Nah, ini barangkali yang perlu diperjelas dulu yang Anda, ya, Pak Raja dan Mas Felix sebutkan sebagai bos pubbing itu seperti apa dan bagaimana dengan kepuasan si karyawan itu. Itu kira-kira ya Ibu Inge. Oke. Silakan Pak Raja dan Mas Felix.
di kolom chat nih kalau kita lihat nih. Oke, jadi ini mungkin lebih ke definisinya dulu kali ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk ya, kalau untuk izin dulu atau enggak itu sebenarnya sama aja udah perilaku pubbing. Oh, udah perilaku Ini pubbing itu by ya? definisi gitu, karena di artikel lain Robert dan David kan memang kayaknya dia sering banget meneliti pubbing ya. Jadi saya lihat-lihat juga, eh, biarpun dia minta izin atau bagaimana itu kan sudah terjadi perbedaan ya antara memang kalau kita tanggapi langsung gitu, secara langsung. Jadi by definisi itu memang sudah termasuk pubbing, walaupun memang hasilnya bisa berbeda. Secara khusus hasilnya bisa berbeda atau tidak, untuk ini kayaknya harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya, kayaknya ambil data lebih lanjut karena di hasil penelitian di penelitian saya memang tidak dibedakan antara yang memang izin dulu atau tidak izin. Karena memang secara by definisi mau minta izin dulu atau tidak minta izin, kalau ujungnya sama-sama di pubbing ya tetap saja pubbing gitu loh Pak Made. Kurang lebih begitu yang saya bisa jawab, Bu Inge. Oh, gitu ya definisi dari pubbing itu ya. Tadi saya kepikiran tadi itu pubbing itu adalah ketika orang berhadapan dengan saya tanpa saya minta izin dulu, kemudian saya langsung angkat telepon, kemudian saya bicara di telepon, saya tidak hiraukan dia berbicara, itu kategori pubbing. Tapi kalau misalnya sebentar ya, saya mau angkat telepon sebentar, boleh tunggu, apalagi begitu. Nah, ternyata definisinya yang Mas Felix peroleh itu juga masuk kategori pubbing ya, Mas Felix ya? Betul, karena sudah terjadi apa ya, perbedaan gitu loh Pak Made, antara memang kalau kita langsung atau entar dulu deh. Gitu. Kayak misalnya kita ke sesimpel ke rumah orang misalkan, kita ke rumah orang terus disambut sama entah sama misalnya ketemu mamanya atau kita langsung ketemu orangnya, kan agak beda tuh Pak Made. Atau yang nanti ya tunggu dulu ya, lagi ini lagi mandi atau lagi apa gitu. Jadi perbedaannya mungkin di sana sih. Tapi tetap aja, biarpun izin atau enggak, itu sama-sama sudah perilaku pubbing. Oke, baik. Terima kasih Mas Felix. Ya, artinya kita mengerucut lagi nanti, artinya bisa mendapatkan inspirasi lagi bagi kita ini. Tentu saja akan lebih bagus juga kualitatif ya. Begitu nggak Pak Raja nih? Pak Raja ada komen nggak Pak? Iya, saya temukan satu referensi buku yang diterbitkan tahun 2022 yang lalu. Judulnya itu Fenomena Pubbing, Suatu Degradasi Sosial dan Kaitannya dengan Personality Traits. Nah, jadi saya baru baca rangkuman dari buku ini. Ya benar tadi itu yang dikatakan Saudara Felix itu bahwa pubbing itu ya sudah dianggap sebagai pubbing itu manakala terjadi penghentian komunikasi. Jadi itu karena sesuatu. Jadi terhenti komunikasi, entah sebentar saya ke kamar mandi, itu aja pun istilahnya udah pubbing itu ya. Jadi tidak harus dicuekin dulu, disapa, tidak nyahut gitu, tidak sampai separah itu. Jadi ya memang begitu rupanya juga ya Pak Made ya teman-teman sekalian. Nah, jadi baru yang kedua, bagaimana kalau dilakukan penelitian secara kualitatif, menurut saya menarik ini Pak. Kenapa? Ya memang dalam kualitatif ini kan ya memang di satu sisi karena istilah ini masih baru, ya kita khawatir pemahaman orang tentang itu belum memadai sehingga nanti ada kemungkinan bias dia dalam memberikan komentar atau pendapat. Ya itu satu saya lihat kelemahannya. Tetapi di sisi lain ada kekuatannya karena kita bisa melihat di sana apa ya perbedaan rasa itu antara satu individu dengan individu yang lain itu akan kita bisa lihat. Misalnya bagaimana misalnya reaksi seorang karyawan yang
berpendidikan tinggi dengan berpendidikan sedang dan atau pendidikan yang di bawah bereaksi terhadap suatu fubbing. Nah, itu menarik sekali mengetahui itu sebenarnya. Dan itu hanya bisa diperoleh dalam kualitatif. Sulit kita dapat dalam kuantitatif. Itu pertama. Lalu yang kedua misalnya reaksi juga. Reaksi terhadap fubbing dilihat dari sisi jenis kelamin juga menarik untuk mengkaji secara kualitatif. Menurut saya menarik, menantang. Cuman satu saya cemaskan itu saja karena ini masih belum lama istilah ini dan pemahaman orang tentang itu masih ya belum lengkap. Ada kekhawatiran ya orang mengungkapkan fubbing sesuatu istilah yang sama tapi dipahami berbeda. Nah, ini yang menjadi masalah. Demikian Pak Made. Baik, terima kasih Pak Raja ya. Jadi dengan menggali sesuatu mungkin pemahaman kita nanti akan bisa bertambah kan ya ketika digali terus. Nah, oke. Baik, terima kasih. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan raise hand. Kalau tidak, saya akan melihat ke link pertanyaannya ya. Karena di dalam link pertanyaan ini ada juga yang bertanya, ini kebetulan juga namanya adalah Raja Maspin Winata, mungkin sahabatnya Pak Raja ini ya. Ini perlu barangkali diberikan pencerahan, sharing kepada kita nih Mas Felix dan Pak Raja, ya. Landasan teoritis terkait penjelasan bagaimana bos pubbing dapat berhubungan dengan job satisfaction. Ya, barangkali tadi samar-samar sudah dijelaskan, ya. Ada satu key article tadi disebutkan, tapi mungkin boleh di-repeat, diulang dulu sedikit, atau barangkali ada referensi-referensi lain yang bisa menjelaskan secara teoritis, ya, kaitan antara bos pubbing dengan job satisfaction, Mas Felix. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Made. Dari saudara siapa Pak? Ada yang Dari saudara Raja Maspin Winata. Oke, Mas Raja Ya, Maspin ya Mas berarti. Raja. Ya, kalau narasumber namanya Pak Raja, kalau ini Mas Raja lah ya. Oke, saya boleh izin konfirmasi kembali, ini hubungan dari bos pubbing ke job satisfaction-nya langsung Ya. dari BP ke JS atau dari bos pubbing trust baru ke job satisfaction? Langsung Mas, yang direct bos pubbing sama job satisfaction disebutkan. Langsung ya, berarti tadi Ya. yang ini ya, yang janggal dari hipotesis ya, Iya, yang ya, berarti yang betul. positif ya. Ini kenapa bisa positif? Karena ini mungkin tadi yang saya bilang ya, masyarakat di Indonesia mungkin nggak terlalu mementingkan peran atasan di lingkungan kerja. Mungkin sesimpel itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya saya punya atasan, saya punya bos ini nggak enak atau diktator atau misalkan seperti apa, itu berpengaruh kepuasan saya lingkungan kerja. Bisa jadi karena mungkin saya digaji lebih bagus, saya punya fasilitas ini. Jadi saya menjadi lebih puas gitu. Mungkin perlu ditunjukkan Mas Felix referensi yang Anda gunakan untuk menjelaskan itu key artikelnya, atau barangkali ada referensi lain, mungkin itu maksudnya Mas Winata ini ya. Oke. Suara saya sudah jelas Pak, tadi Sudah. jelas ya. Oke. Untuk itu, jadi datanya sebenarnya data awalnya ini saya ambil dari lembaga survei dataindonesia.com, itu yang tadi ya, yang hubungan dengan atasan itu memang bukan jadi bukan jadi standar kepuasan nomor 1 orang Indonesia gitu, karena standar kepuasannya adalah yang pertama kompensasi atau gaji gitu ya. Selebihnya itu memang belum saya jelaskan di penelitian Pak Made. Jadi lebih ke hasilnya seperti ini. Lalu data dari survei seperti ini, maka saya berpendapat kalau misalnya ya karena tadi peringkat pertama orang resign di Indonesia itu karena kompensasi, berarti memang saja mungkin ke peran atasan yang
peran hubungan bawahan dan atasan yang tidak baik itu bukan menjadi salah satu yang jadi acuan orang untuk mengundurkan diri, resign atau tidak puas secara umum. Kurang lebih seperti itu, Pak Madi. Oke. Baik, terima kasih Mas Felix. Mas Winata, Raja Winata, ada komentar? Oke. Nggak ada ya, Winata ya? Oke. Baik, kalau begitu ada juga pertanyaan di link saya lihat kalau nggak ada yang raise hand ya. Itu pencarian narasumbernya itu gimana ya Mas ya? Karena pertanyaannya Mbak Ana ini ya, kalau nggak salah ini dari Ana Nurbani ya, yang diteliti kan bos nih. Itu gimana tuh cari narasumbernya? Apakah Anda sebarkan begitu saja kuesioner, kemudian yang bukan kategori bos, atau apakah di situ ada pembatasan, atau mungkin tadi ada kaitan dengan ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang Mas Felix tadi sebutkan itu dihilangkan misalnya, apakah Anda punya bawahan, dihilangkan, atau bagaimana Mas Felix ini pencarian narasumbernya? Oke, Pak Made, jadi sebenarnya untuk partisipan kita justru bukan bosnya, tapi bawahannya. Oh, oke. Itu bawahannya. Jadi di screening kita tanya dulu punya atasan atau enggak. Kalau nggak punya atasan, tadi kan ada dari 200 partisipan yang ngisi, yang lolos cuma 186. Jadi mungkin dari 14 yang tidak valid itu ada yang mengisi mereka nggak punya atasan. Gitu. Jadi untuk partisipan kita memang dikerucutkan untuk yang punya atasan. Jadi dia sudah pernah mengalami namanya bos pubbing di lingkungan kerja. Begitu. Dan untuk cari narasumbernya tadi ya, jadi karena pakai convenient sampling ya, kita sekedar share ke teman-temannya, bantuin dong untuk isi, terus bantuin untuk share, terus kita post di sosial media, di WhatsApp Story, Instagram Story, di LinkedIn, dan yang paling banyak sih memang minta bantuan teman, entah dari teman kuliah atau teman rekan kerja atau ya kenalan di luar gitu, Pak Made. Oke, baik. Jadi confidence sampling tadi ya Mas Felix ya? Ya, betul. Oke. Barangkali nanti Mbak Ana yang nanya referensi mengenai bos pubbing, itu bisa nanti hubungi Mbak Alia karena sudah meneliti parental pubbing ya, atau Pak Raja tadi dari buku yang ditemukan Pak Raja tadi itu apa pengertian pubbing gitu ya, selain dari key artikel dari Mas Felix. Pak Raja ada tambahan nggak Pak? Sudah memadai. Oke. Pak. Sudah memadai. Nah, menggelitik bagi saya juga nih Mas Felix ini. Agar kaitannya tadi pertanyaan dengan si Mbak Cleo ya. Bisa diceritakan nggak ke kita semua, Anda kan sebelum melakukan riset ini, fenomena. Dari tadi, kalau kita berdiskusi dari tadi, fenomena yang kita lihat kok seolah-olah adalah bos pubbing-nya. Betul nggak? Padahal itu di dalam risetnya Mas Felix itu sebagai independen variabel. Nah, biasanya kita kan berangkat dari dependent variabel. Nah, itu nanti Pak Raja barangkali juga bisa kasih pencerahan kepada kita, ya, apakah itu karena ngetrennya sehingga itu yang menjadi buah bibir kita sebanyak 31 orang ini atau suatu yang sifatnya itu asing bagi. Halo, saya setelah
ngomong kok jadi menghilang. Iya, pakainya keputus, Pak. Iya, menghilang itu. Sudah disenyumin sama Pak Raja, hilang jadinya tuh. Ya, Syukurlah boleh diceritakan? Made sudah Ya, kembali. sudah muncul. Sudah balik. Ya. Boleh Mas Felix ceritakan pengambilan fenomenanya atau ada pendahuluannya bagaimana risetnya waktu itu? Ya, jadi sebenarnya tadi ya, taunya kan dari Buros, terus tertarik nih karena ini termnya term baru, jadi rasa penasaran ini nih yang menuntun saya bisa sampai jadi selesai gitu, karena pengen tahu ini hasilnya seperti apa sih gitu kan, atau ini fenomenanya memang beda nggak antara di Amerika atau di sini, atau ini sekedar faktornya apa, dampaknya apa, itu yang pertama. Iya. Lalu saya pengajuan ke Pak Tommy kan setelah saya dapat artikelnya, Pak, kalau misalnya saya pakai ini, tapi di latar belakang saya mulainya memang dari bos pabingnya. Kira-kira boleh nggak Oh. Pak Tommy gitu? Mm-mm. Karena kebetulan artikelnya kan juga seperti itu ya. Karena kita lihat Mm. tren teknologi, pemakaian smartphone, media sosial juga jauh banget dari 5 tahun lalu kurang lebih gitu Pak Made. Pak Tommy juga nggak masalah dengan itu ya, ya sudah. Jadi saya jalanin aja sih Pak Made. Berangkatnya memang dari bos pabingnya, ya itu peningkatan memang pemakaian gadget di lingkungan kerja, jadi orang lebih berfokus pada gadget daripada apa rekan komunikasinya gitu, kurang lebih gitu Mm-mm. Pak Made. Oh, oke. Artinya berdasarkan ke artikel itu, pokoknya cemplungin begitu saja, ya. Jadi tidak melakukan survei pendahuluan dulu ya, Mas Felix ya? Survei pendahuluan sebenarnya saya sempat wawancara beberapa orang. Ini sebagai Nah, ini itu. aja sih, sebagai Mm-mm. sebagai pendukung kalau benar-benar ada gitu pubing di Indonesia gitu kan. Beberapa Mm-mm. rekan saya interview 3 orang kan ya. Waktu itu eh, ya memang mereka mengalami sih untuk terkadang atasannya memang sibuk pakai handphone, khususnya yang bagian-bagian seperti marketing, apalagi yang apa yang internet marketing itu apa namanya ya, digital Digital marketing, marketing. digital Mm-mm. marketing, terus mungkin yang jadi account manager sekarang itu kan memang kesehariannya pegang handphone gitu ya. Mm-mm. Jadi di sana industri-industri yang seperti itu memang mereka sering banget hampir setiap hari mengalami apa yang namanya bos pubbing. Oh, oke. Oke, baik, baik. Terima kasih, Mas Felix. Artinya pada saat di interview teman-teman yang digital marketing itu memang ada korelasinya dengan kepuasan itu ya, kepuasan mereka di dalam bekerja ya, Mas ya. Kalau itu saya interview hanya untuk pendukung bos pubbingnya benar-benar ada atau enggaknya aja sih Pak Made. Enggak sampai Oke, korelasi atau enggaknya sama dengan kepuasannya. kepuasan ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Felix. Baik, Sama-sama Pak. oke. Baik, Pak Raja, ada tambahan Pak Raja di dalam menggali satu fenomena barangkali supaya kita bisa lebih paham ini, Pak. Iya, masalah fenomena sebetulnya bisa dimulai dari independen IV-nya atau DV-nya ya, bisa. Hmm. Nah, tergantung bagaimana angle kita. Ya, kita mau lihat dari perspektif mana ya. Jadi terhadap penelitian ini saya melihat itu bahwa yang menjadi titik bidiknya itu adalah masalah pubbing. Kenapa? Karena masalah kebaruan, ya istilah itu sendiri, dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat itu sedang Mm-mm. plural begitu ya. Jadi, nah, cuman memang dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh saudara Felix tadi dalam ceritanya itu ya memang dia menemukan bahwa banyak orang mengalami seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan memang ya ini ya bisa kita lihat juga secara kritis ya. Kita kemudian kan
dari hasil penelitian ini kita mau apa? Nah, itu sebetulnya yang menjadi harus evaluasi kita sendiri. Kalau kita mau lakukan intervensi yang kita lakukan itu kepada bos fabbingnya atau kepada karyawannya. Nah, begitu kan. Jadi, padahal yang diteliti karyawan, ya, yang diteliti itu karyawan, padahal yang mau diintervensi maunya supaya lebih baik itu adalah bosnya, yang justru ya tidak disasar dalam apa itu ya, di dalam survei atau angket itu. Tetapi kembali kepada persoalan tadi, pertanyaan tadi ya, apakah mungkin dibuat fenomena dari IV, DV, ya kedua-duanya mungkin Pak. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Raja ya. Oke, sudah memberikan pencerahan kepada kita, tergantung kita sudut pandang mana yang kita akan fokuskan, menurut Pak Raja ya. Oke, silakan teman-teman. Masih ada pertanyaan? Ada barangkali pertanyaan? Masih ada waktu kita 15 menitan. Kalau mau bertanya, silakan dulu. Kalau tidak, saya kembali ke beberapa kolom. Nah, itu ada pertanyaan lagi itu ya. Dari Mbak Desi dan Michael. Mbak Desi dulu deh. Baik, Silakan, Mbak Desi. Pak. Terima kasih Pak Made. Terima kasih juga Mas Felix atas penjelasannya, pemaparan yang luar biasa, dan juga Pak Raja. Saya hanya mungkin dari sisi lain ya, tadi mungkin ada teman-teman yang bertanya dari perbedaan jenis kelamin. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalnya pubbingnya ini bukan hanya one on one, kalau saya tangkap sih penelitiannya Mas Felix ini bos dengan karyawan satu-satu gitu kali ya kan. Jadi kuesionernya kan disebarkan kepada karyawan, punya bos nggak gitu, terus pernah nggak ngalamin pubbing gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya pubbingnya itu antara bos dengan multiple karyawan gitu, beberapa contohnya nih lagi ngumpul 5 orang karyawan, terus si bosnya itu apakah lebih cenderung dia lebih sungkan untuk pubbing atau enggak? Itu aja sih. Makasih. Oh, maksudnya Mbak Desi adalah ketika terjadi pubbing ini, itu bagaimana ketika dia sedang berinteraksi dengan si bosnya itu lebih dari satu orang gitu ya, Mbak Desi ya? Bukan Pak, maksudnya satu bos, tapi dia Ya, lagi menghadapi beberapa karyawan gitu. Bosnya tetap satu. ya, bosnya tetap satu. Yang diteliti tadi Ya, adalah respondennya itu kan dari karyawannya karyawannya. ya. Ya, tapi kan Oke. interaksinya one on one Pak. Maksudnya satu karyawan dengan satu bos, lalu bosnya pubbing enggak gitu kan. Nah, yang saya tanya, misalnya bosnya tetap satu, tapi dia sedang berinteraksinya bukan hanya dengan satu karyawan, tapi beberapa karyawan. Ada nggak Oh, kecenderungan bosnya ini oke. akan lebih sungkan untuk pubbing gitu, karena kan lebih dari satu gitu. Makasih Pak Oke. Made. Baik, terima kasih ya. Mas Felix nangkap ya Mas ya. Jadi tadi disebutkan itu one on one, sekarang kalau multiple bawahannya dengan satu bos bagaimana? Tepat dilakukan nggak di sana? Itu dulu pertanyaannya. Oke, kalau gitu lanjut ke Mas Michael Adam dulu deh. Oke, makasih Pak Made untuk kesempatannya. Makasih juga Kak Felix dan Pak Rajo untuk sharingnya. Sebenarnya pertanyaannya, maksudnya mungkin simpel aja gitu ya. Selama neliti ini, tadi kan Mas Felix sudah menyampaikan kalau ini tuh termnya masih baru banget gitu loh, masih jarang banget. Ada challenge tersendiri nggak sih selama neliti ini gitu loh? Karena apalagi ini apa ya, maksudnya kalau yang saya tangkap gitu secara personal gitu ya konteksnya, kalau misalnya ke karyawan, apa iya dia mau langsung jadi partisipan mengaku begitu saja gitu ya, kayaknya unik banget gitu loh ya. Itu yang pertama. Kedua, ini nggak tahu pernyataan nggak tahu pertanyaan ya, cuman agak nyeleneh, mungkin nggak sih misalnya pubbing ini diterapkan gitu ya di misalnya konteksnya pendidikan, misalnya teacher pubbing gitu, jadi dosennya ngajar, mahasiswanya sibuk sendiri main HP gitu, nggak ngedengerin. Kurang lebih gitu Ya, sih. Jadi dengan konteks yang berbeda tuh mungkin nggak sih kalau ini kan video, apa mungkin diterapin di konteks pendidikan, kurang lebih kayak gitu sih si Fabing ini sendiri. oke. Thank you. Student pubbing berarti ya Michael ya, student pubbing ya. Ya. Dosennya asik memberikan kuliah, seorang off cam semua, dan dia bermain handphone atau bermain apa namanya
apa namanya tuh game dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin nggak itu gitu. Silakan Mas Felix dan Pak Raja boleh tanggapin tuh. Yang pertama dulu dari Mbak Desi. Oke, pertama dari Mbak Desi ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Desi. Pertanyaannya adalah kalau misalnya dalam setting meeting mungkin ya, kan meeting kan bosnya satu, terus bawahannya ada 4 misalkan. Ini ada kecenderungan nggak bosnya lebih nahan diri untuk pubbing gitu ya, Mbak Desi ya? Gitu ya. Betul, Mas Eh, Feli. yang pertama bisa saya jawab adalah kebetulan di penelitian ini karena kan fokusnya ini di karyawan ya Mbak Desi ya. Jadi nggak terlalu banyak saya neliti bosnya, nggak terlalu banyak saya baca literatur tentang bosnya yang melakukan pubbing gitu ya. Tapi seingat saya lupa jurnalnya apa. Kalau misalnya memang tanggung jawabnya dia sebagai bos dengan bawahan yang lebih banyak kan artinya dia nggak cuma handle satu orang aja seperti yang di penelitian saya. Nah, memang dia ada kecenderungan untuk lebih menahan diri, tapi untuk detailnya saya lupa, saya nggak terlalu banyak baca Mbak Desi karena kebetulan yang saya teliti ini karyawannya bukan bosnya. Yang bisa saya kasih tahu hanya terbatas sampai di sana. Nggak tahu nanti kalau misalnya di bukunya Pak Raja atau di literaturnya Mbak Alia ada atau enggak gitu. Mungkin ada yang bisa nambahin. Itu untuk pertanyaan Mbak Desi. Pertanyaannya Mas Michael ada 3 ya. Yang pertama itu challenge. Challenge-nya karena balik lagi tadi Pak Raja udah bilang karena emang termnya baru dan yang dijunjung adalah keterbaruan ya kita terbatasnya di literaturnya dan semangatnya nyari sebanyak-banyaknya nyari yang muncul ya Robert dan David lagi gitu. Jadi Robert dan David terus karena memang dia mungkin dari awal pubbing muncul dia udah tertarik dengan itu jadi digeluti terus. Challenge-nya di sana sih sama mencari tahu apakah partisipannya ini paham atau enggak pubbingnya atau paham atau enggak alat ukur yang kita adaptasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu. Kalau untuk proses literaturnya, untuk proses penulisannya, analisanya segala macam sih kurang lebih sama dengan penelitian lain. Ya, sama mungkin tadi terakhir satu karena memang argumennya agak kurang karena literatur agak kurang. Mungkin hasilnya tadi ya, kenapa bisa positif tuh hubungannya. Itu argumennya masih agak kurang dan itu memang saya sebagai peneliti akuin itu gitu loh. Itu yang pertama ya, Mas Michael atau Michael. Itu yang kedua adalah karyawan keberatan atau tidak. Ini jadi kita ambilnya itu secara online lewat Google Form dan halaman pertama page pertamanya itu memang sudah inform konsen langsung gitu ya. Jadi udah menyatakan pengisian survei ini akan memakan waktu kurang lebih 20 menit atau setengah jam. Terus yang ditanya akan kurang lebih seperti ini, bersedia ngisi atau enggak. Kalau nggak bersedia ngisi ya kita nggak ambil datanya. Kalau misalnya yes, udah lanjut ke isi alat ukur. Itu yang kedua. Yang ketiga konteksnya bisa macam-macam nggak? Bisa banget. Tadi Pak Raja juga udah bilang bisa banget, apalagi ini bos pubbing berangkatnya dari keseharian, dari pubbing biasa gitu ya. Mau kita sama teman tadi kita ngajak ngobrol tapi dia sibuk main Mobile Legends gitu. Atau kita ajak ngomong dia sibuk scroll TikTok. Itu kan udah pubbing tuh ya. Dan relate banget dengan keseharian kita. Jadi bisa aja partner pubbing itu bisa banget, teacher pubbing, student pubbing segala macem itu bisa Mas Michael gitu ya. Semoga menjawab. Oke, baik. Pak Raja itu mau bicara, silakan Pak merespon. Terima kasih Pak Made. Jadi ini sebenarnya peluang yang sangat besar ya teman-teman untuk penelitian. Ya, pertama karena kebaruannya, ya, walaupun baru sebetulnya ya sudah cukup banyak ya meneliti ini ya, yang tentu pionirnya adalah James Roberts dengan Meredith David ya,
mereka berdua itu ya rajin sekali meneliti tentang BOS Fabing ini, khususnya BOS ya, khususnya di psikologi industri organisasi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang berminat di masalah klinis misalnya, ini bisa juga dilihat dalam kaitannya dengan pola kepribadian, bisa dikaitkan itu. Pola kepribadian, nah, seperti dalam buku yang baru tadi saya tunjukkan itu misalnya, atau psikologi keluarga yang saat ini lagi booming-boomingnya ya. Psikologi keluarga teman-teman yang berminat itu ya, yang sudah dimulai oleh Mbak Alia tadi kan, parental fabing bisa masuk di pendidikan kita. Bisa, kalau yang paling menarik sebetulnya kalau dibuat misalnya dosen atau lecturer fabing ya. Kalau student fabing barangkali ya lebih pas itu untuk fabing di antara sesama rekan mahasiswa itu bukan. Tetapi untuk lecturer fabing misalnya itu sangat sering, coba diteliti nanti mahasiswa Untar ini khususnya psikologi, apakah mereka pernah mengalami fabing ketika mereka bimbingan skripsi, waktu bimbingan akademik seperti itu, bisa kelihatan. Dan Anda bisa lihat macam-macam karakter dosen di situ ya. Ada yang sambil kakinya di atas meja, sambil dia kasih petuah-petuah misalnya kan, seperti itu ya. Macam-macam gaya ya. Jadi menarik sebenarnya. Jadi saya sudah katakan ya, hubungan relasi antara pertemanan dengan pasangan, keluarga, ya ini yang bahasan kita malam ini adalah PIO. Di bidang pendidikan juga sangat memungkinkan. Ya, jadi bagus sekali sebenarnya ini untuk dikembangkan lagi teman-teman. Lalu tentang tadi fabing yang dilakukan oleh seorang bos dengan beberapa karyawan. Ya memang literaturnya masih belum banyak kita temukan ya, karena kemungkinan butuh waktu ya mencari-cari itu ya Mbak. Tapi kalau cari mungkin ada. Tetapi kita buat hipotesis saja lah, analisa saja, khususnya misalnya di dalam konteks budaya kita di Indonesia, budaya ketimuran, ya kalau seorang bos misalnya berhadapan dengan ya segerombolan kata-kata sekelompok, ya biasanya ya orang pikir-pikirlah melakukan fabing, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau hanya sekelompok kecil, kecenderungan untuk fabing itu sepertinya lebih besar kemungkinannya terjadi. Tapi ini juga perlu penelitian menurut saya. Demikian Pak Made komentar saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Raja. Ya, jadi bisa juga ya barangkali lintas generasi ya Pak ya. Karena kelihatannya anak-anak generasi milenial sekarang itu kerap sekali ya pengamatan sepintas gitu ya dibandingkan dengan zaman dulu. Ya kadang-kadang zaman dulu kita menoleh ke sana kemari pun nggak berani kalau berhadapan dengan bos. Sekarang anak-anak sekarang tuh main HP dan lain sebagainya biasa itu di depannya bos gitu ya. Jadi mungkin bisa lintas generasi. Ada sedikit cerita Pak Made, kalau boleh sedikit Gimana? cerita ya Pak. Boleh Nah, Pak, boleh. Ya ini yang terjadi bukannya lecturer fabing, tapi ini malah student fabing. Nah itu Pak. Saya pernah alami itu, dan ada seorang mahasiswi S3 yang saya bimbing. Jadi dia dari universitas luar, tapi saya pembimbing dia, semacam apa namanya itu Pak, kalau pembimbing kedua untuk program doktor namanya kopromotor ya, kopromotor. Yeah. Jadi saya kopromotornya. Jadi ibu ini ambil S3, saya kopromotor, datang dia ke Untar. Nah, datang dia di ruangan saya, menyerahkan beberapa bab dari disertasinya. Ya begitu ya, mau bimbingan Pak, ya silahkan duduk, saya bilang duduk. Saya membaca serius, dia malah main HP di depan saya. Oh. Jadi itu Pak. Ya, jadi ini pengalaman saya di fabing ya oleh mahasiswa bimbingan saya. Jadi ya, jadi saya langsung spontan merasa tidak nyaman. Saya tegur langsung di situ. Saya tegur, Ibu, mohon maaf ya, saya membaca mengoreksi disertasi Ibu sekarang. Ibu jangan buka HP, saya bilang, malah baca-baca
WA, saya tegur di situ. Begitu Oh, saya tidak sadari cara negur saya mungkin sudah tatapannya mungkin sudah agak tajam sampai menangis dia. Maaf ah, katanya, maaf Pak, saya hanya grogi saja. Saya nggak tahu melakukan apa. Ya tidak, iya sopan santun diletakkan aja HP-nya minimal melihat saja saya bilang kan menonton gitulah istilahnya. Jangan malah untuk mencari kesibukan sendiri dengan main HP di depan saya. Saya tegur langsung Pak. Nah itu saya ingat wah, itu baru. Iya. Barangkali sudah ada istilah fubbing, tapi belum ditulis oleh Felix waktu itu. Belum ada yang meneliti. Jadi ya. saya sudah di-fubbing oleh mahasiswa saya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi menarik. Nah, Oke Pak, oke. itu saja Kan Pak, tadi sharing pengalamannya. baik, terima kasih Pak. Benar kan Pak Pabing sudah pernah di Pak Raja sudah pernah di Pabing gitu kan ya. Jadi itu kerap itu terjadi Pak. Di organisasi pun begitu. Kita ajak ngobrol anak-anak dia main HP sendiri apa Pak. Tapi dia mungkin multi multi tasking kali anak-anak sekarang yang kita nggak tahu gitu ya. Baik, nah itu pengalaman Pak Raja. Ini kita bicara mengenai Pabing mungkin akan penuh dengan hal yang Bu Giati mau ngomong Bu. Saya takut Bu Giati pengen tahu banget nggak bisa tidur nanti. Nggak apa-apa ya teman-teman, sebentar Bu Giati. Izin Pak, terkait Heeh. paping tadi, berarti kalau kita ada apa namanya kebetulan lagi ngajar, mungkin mahasiswanya atau karyawannya asik dengan handphonenya, ataupun mungkin kan dia menghadapi laptop ya Pak, laptopnya isinya WA gitu. Jadi Iya. artinya kita infokan tolong handphonenya dimatikan atau perlu dikumpulkan jadi satu supaya semua fokus mungkin gitu kali ya. Betul Ibu Giati. Wah, ini satu kebebasan ya mereka karena kita susah seperti itu juga. Mungkin seperti itu ya Oke. Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Giati ya. Itu kebebasan itu susah barangkali kita untuk batasi, artinya bisa kita beralih dari proses oriented ke result oriented, barangkali kita nggak tahu. Makanya teringat tadi dengan sarannya Mas Felix, barangkali perlu juga dilakukan terkait dengan lintas budaya kan tadi itu, terkait dengan kondisi budaya yang ada di satu tempat tertentu. Baik, teman-teman sekalian, waktu kita tampaknya sudah habis, walaupun masih banyak hal yang perlu kita pertanyakan, justru itulah saya mengambil 3 kesimpulan dari akhir diskusi kita ini. Yang pertama, sesuai dengan konten yang diungkapkan Mas Felix tadi, bahwa memang bos pubbing itu berkorelasi positif dengan job satisfaction yang barangkali kita perlu lihat kembali. Ya, karena tampaknya agak aneh, tetapi reason-reasonnya Mas Felix tadi paling tidak mengobati hasil yang sudah ditemukan itu. Kemudian sekaligus juga adalah bahwa ternyata supervisor in trust ya itu bisa memoderasi hubungan antara bos pubbing dengan job satisfaction gitu kan ya. Dan kesimpulan kedua, kalau saya perhatikan dari diskusi kita teman-teman, ini adalah suatu variabel yang sangat-sangat langka dan penuh dengan kebaharuan. Kalau kita lihat dibandingkan variabel-variabel lain yang memang kita sudah bahas di dalam forum diskusi ilmiah sebelumnya. Oleh karenanya akan menjadi kesimpulan yang ketiga. Artinya apa? Penelitian ini perlu terus dilakukan. Ya, karena proses menguliti tadi itu yang diungkapkan oleh Pak Raja itu tampaknya masih ada kulit-kulit yang tersisa yang masih perlu kita kaji kembali sehingga dengan demikian benar-benar bisa mewakili isi hati kita. Apa sih pubbing itu? Itu pun belum jelas juga kan ya. Yang dari Pak Giati sebutkan itu artinya pertanyaannya di kolom chat saya lihat itu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pubbing? Tadi Pak Raja sebutkan ada masalah kepribadian, apakah itu berpengaruh juga, apakah masalah strata sosial dan lainnya, atau jenis kelamin, masih banyak rupanya yang perlu kita riset kembali terkait dengan pubbing ini. Baik, itu saja teman-teman yang menjadi kesimpulan saya. Dan pada sesi terakhir, ya, apa namanya, Bu Inggris, sorry, distract sedikit. Pada sesi terakhir, atas kontribusi dari narasumber Pak Raja Oloan Tumanggor, saya ucapkan terima kasih banyak, dan Mas Felix juga. Oleh karenanya perlu dikasih kenang-kenangan tuh Mbak Sis Hartina. Ini kenang-kenangannya Pak Raja ini. Yang biasanya Pak Raja memberikan kepada orang lain,
ini Pak Tommy memberikan kepada Pak Raja sebagai narasumber, Bos Public and Job Satisfaction, Jakarta 18 Oktober 2023. Jadi saya mewakili Pak Tommy, serahkan secara virtual. Mohon diterima Pak Raja. Terima kasih Pak Made, saya terima dengan senang hati. Wah, terima kasih kembali Pak Raja. Ini adalah sertifikat sebagai narasumber. Nanti sertifikat sebagai moderator juga ada. Sisi Sartina lagi buatkan. Baik, kita kasih plus Pak Raja dulu teman-teman di akhir sesi kita supaya semangat kita. Oke, terima kasih. Yang kedua juga diberikan kepada Saudara Felix Amadeus, Magister Psikologi sebagai narasumber forum diskusi ilmiah, Bos Public and Job Satisfaction. 18 Oktober 2003 oleh Tommy Suyasa. Mohon diterima secara virtual, Mas Felix. Oke, Pak Made, saya terima kasih juga Pak Made sudah diberi kesempatan buat sharing-sharing. Saya terima tanpa pubbing ya Pak ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini kata-kata pubbing bisa menjadi populer ini gara-gara Mas Felix sama Pak Raja ini ya. Oke, Sis Sartina, boleh didokumentasikan dulu sebelum kita live dari room ini. Baik, selamat malam. Untuk rekan-rekan sekalian bisa membuka kameranya untuk kita dokumentasi kegiatan malam hari ini. Lalu tidak lupa saya ingatkan untuk mengisi link absensi yang tertera pada kolom chat. Ya, baik. Saya akan mulai. Ada 2 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. Senyum manis 1, 2, 3. Ya. Sudah, untuk halaman pertama, mohon tidak mematikan kameranya dulu supaya nggak geser. Ke halaman kedua, siap, senyum manis, 1, 2, 3. Ya, baik, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Sis Artina. Sekali lagi terima kasih Pak Raja dan Mas Felix dan juga teman-teman sekalian. Diskusi kita sangat hangat. Jadi kita tidak berhenti sampai sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat malam, tetap sehat teman-teman. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Made. Terima kasih semua. Pak Made. Pak Made, terima kasih Pak Raja. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya izin ending meetingnya ya, Pak, Bu.